Nenek kok bisa di hutan sendirian? Nenek kayaknya bukan orang desa ini. Nenek tersesat ya? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis miskin bernama Sari. Setiap hari ia mencari kayu bakar, menanam singkong, dan bekerja sebagai tukang cuci demi bertahan hidup. Hingga suatu sore, ia menemukan seorang nenek tua lumpuh di tengah hutan, sendirian dan terluka. Ia membawanya pulang, merawatnya dengan penuh kasih sayang, tanpa pernah tahu siapa sebenarnya nenek itu. Sebulan kemudian, deru mobil mewah berhenti di depan gubuk kayunya, dan semua orang terkejut dengan kenyataan yang terbongkar. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Embun masih menempel di ujung daun pisang ketika ayam jantan milik tetangga berkokok keras dari kejauhan. Kumalasari, atau biasa dipanggil Sari, membuka mata perlahan. Gadis itu meregangkan tubuhnya di atas tikar tipis yang sudah mulai rapuh seratnya. Udara pagi masuk lewat celah-celah papan kayu dinding rumah, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, lalu duduk sambil menatap sekitar. Rumah itu sederhana sekali, hanya berdinding papan kayu yang sudah banyak berlubang, dengan atap rumbia yang beberapa kali bocor jika hujan deras turun. Di sudut, ada rak bambu kecil yang menyimpan beberapa perabot tua. Kompor tidak ada, hanya tungku batu sederhana yang menjadi tempat Sari memasak setiap hari. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya, sepi. Hanya terdengar suara jangkrik yang belum sepenuhnya berhenti, bercampur kicau burung dari pohon kelapa di belakang rumah. Sari merapikan rambut hitamnya yang panjang dengan ikatan kuda sederhana. Baju yang dipakainya hanyalah kaos pudar dengan rok selutut. Baju itu sudah sering dipakai ke hutan, warnanya sudah berubah, tapi tetap ia kenakan karena hanya itu yang ia punya. Sejenak ia duduk di ambang pintu, menatap sawah di kejauhan yang masih diselimuti kabut tipis. Desa ini terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan tanah membentang memisahkan rumah-rumah kayu, dan jika ada orang ingin pergi ke kota, hanya mereka yang benar-benar punya uang yang sanggup melakukannya. Sari tak pernah sekalipun menjejakkan kaki ke kota. Ia hanya tahu bayangan kota dari cerita tetangga atau tayangan televisi hitam putih milik Bu Sarman, tempat ia kadang mencuci pakaian. Sari menarik napas panjang, perutnya keroncongan. Ia mengambil beberapa singkong sisa kemarin, memasukkannya ke tungku batu. Api kecil ia sulut dengan ranting kering. Bau singkong yang terbakar pelan mengisi udara. Suara kecil, kletak, kletuk, terdengar saat kulit singkong mulai merekah. Ia tersenyum kecil. Sarapan sederhana itu cukup baginya untuk memulai hari panjang. Hari ini ia berencana pergi ke hutan, mengambil kayu bakar dan mencabut beberapa singkong yang sudah waktunya panen. Selain untuk makan, sebagian bisa ia jual murah ke tetangga. Walaupun hasilnya tak seberapa, uang itu cukup untuk membeli garam atau sabun cuci. Kadang, bila nasib baik berpihak, ia mendapat panggilan dari keluarga kaya di desa sebelah untuk mencuci pakaian. Jaraknya lumayan jauh, tapi Sari selalu berangkat dengan senang hati. Setelah selesai sarapan, ia menyiapkan peralatan seadanya. Sebuah keranjang rotan tua yang sudah berlubang di beberapa bagian ia pikul di punggung. Sebilah pisau kecil peninggalan neneknya ia selipkan di pinggang. Di dalam kain lusuh, ia simpan ramuan herbal sederhana, daun yang biasa dipakai untuk mengobati luka. Itu ilmu yang diwariskan neneknya, sebelum meninggal 4 tahun lalu. Ingatan akan nenek selalu membuat matanya berkaca-kaca. Dialah yang mengajarkan Sari cara hidup di tengah keterbatasan, cara menanam singkong, cara membedakan ranting basah dan kering, bahkan cara menyebut nama Allah setiap kali hati terasa berat. Jalan setapak menuju hutan masih basah oleh embun. Di kiri kanan,
Ilalang bergoyang, menyisakan butiran air yang memercik ke kakinya setiap kali ia melangkah. Sesekali ia berhenti untuk menyingkirkan duri kecil yang menempel di telapak kakinya. Jalan itu sepi, hanya suara serangga dan burung yang menemani. Sesampainya di hutan, Sari langsung mulai bekerja. Ia menunduk, menusukkan pisau kecil ke tanah gembur, lalu menarik batang singkong perlahan agar tidak patah. Tangannya cekatan, seakan sudah terbiasa sejak lama. Satu persatu umbi singkong berhasil ia kumpulkan, lalu diikat dengan tali. Keringat membasahi wajahnya, tapi ia tidak mengeluh. Setelah cukup banyak singkong terkumpul, ia berpindah untuk mengumpulkan kayu bakar. Ranting-ranting kering ia pilih satu persatu. Suara patahan ranting mengisi hutan yang lengang. Matahari mulai condong, sinarnya menembus sela dedaunan, menciptakan bayangan hijau keemasan di tanah. Saat hendak pulang, ia memilih jalur bambu yang lebih sunyi. Jalur itu lebih pendek, tapi jarang dilalui orang. Sari menapaki pelan, botol air setengah penuh ia genggam erat. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang membuatnya ragu. Di bawah pohon besar dengan batang miring, ia melihat sosok tubuh renta. Seorang nenek, bajunya aneh, berhiaskan manik-manik, tapi kotor dan sobek. Rambutnya disanggul, namun sudah berantakan. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke depan. Tubuhnya kurus, seperti sudah lama tak makan. Sari mendekat perlahan. Hatinya berdebar. "Nek, ngapain di sini sendirian?" Nenek kayaknya bukan orang desa ini. Nenek tersesat ya? Suaranya lirih, takut menakuti. Namun nenek itu tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap kosong. Napasnya pendek-pendek. Sari makin iba. Ia membuka botol airnya, menyodorkannya. "Ini Nek, minum dulu." Nenek itu meraih botol dengan tangan gemetar, lalu meminumnya dengan rakus. Air tumpah ke dagu dan bajunya. Saat itulah Sari sadar, ada luka besar di pergelangan kaki nenek itu. Darahnya sudah mengering, kulitnya pecah-pecah, seperti bekas jatuh atau terbentur sesuatu. "Nek, apa bisa jalan? Mau saya antar pulang?" "Jangan sendirian di sini, sebentar lagi sore," ucap Sari cemas. Tetap saja nenek itu diam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sari menggigit bibir. Ia menatap bundelan singkong dan kayu bakar di tanah, lalu menatap nenek itu. Pilihannya hanya satu. Ia harus membawanya pulang. Walau tubuhnya sendiri letih, ia tak tega meninggalkan nenek itu sendirian di hutan. Dengan susah payah, ia mengikat singkong dan kayu bakar jadi satu, lalu menaruhnya di tangan kirinya. Setelah itu, ia jongkok, menyodorkan punggung. "Nek, ayo naik." Sari gendong, "Ya." Tangan kurus itu perlahan bergerak, meraih bahunya. Berat tubuh nenek terasa jatuh di punggungnya. Napas Sari tercekat, tapi ia tidak melepaskan. Ia menahan bobot itu dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya membawa bundelan singkong. Langkah demi langkah ia ambil, menapaki jalan pulang. Peluh mengalir deras, kakinya gemetar, pundaknya terasa seperti ditusuk jarum. Namun ia terus berjalan. Suara hati kecilnya mengulang nasihat mendiang nenek. "Kalau lelah, berhenti sebentar, tapi jangan menyerah. Kalau takut, sebut nama Allah, dan teruskan langkahmu." Akhirnya, setelah menempuh jalan yang terasa lebih panjang dari biasanya, Sari sampai di depan rumah. Ia menurunkan nenek itu perlahan, mendudukannya di kursi tua satu-satunya. Lalu ia masuk sebentar, mengambil daun herbal, menumbuknya, dan menempelkan ke luka nenek itu. Tangannya bergetar, tapi hatinya tenang karena ia tahu sedang melakukan hal yang benar. Matahari mulai turun, warna jingga menghiasi langit desa. Angin sore berhembus, membawa suara burung pulang ke sarang. Sari duduk di depan rumahnya, memandangi nenek itu yang masih diam tanpa kata. Hatinya dipenuhi pertanyaan, tapi ia memilih diam. Malam ini, ia sudah tidak lagi sendiri. Ia tidak tahu
Pertemuannya di sore itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar yang mengubah hidupnya selamanya. Malam turun perlahan di desa terpencil itu. Lampu minyak kecil menyala di sudut rumah kayu sari. Cahayanya redup, bergoyang tertiup angin yang masuk lewat celah dinding. Di luar, suara jangkrik bersahutan, sesekali diiringi lolongan anjing kampung yang terdengar jauh di balik hutan. Sari duduk di lantai, bersandar pada dinding. Matanya tak lepas memandangi nenek asing yang kini duduk di kursi tua peninggalan mendiang neneknya. Baju nenek itu, berhiaskan manik-manik, tampak berkilau samar terkena pantulan cahaya lampu minyak. Namun wajahnya tetap pucat, matanya kosong, tak bergeming seolah menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sari menelan ludah, lalu perlahan berkata lirih, "Nek, kalau lapar, ini ada singkong rebus. Mungkin tidak enak, tapi hangat." Ia mengulurkan piring kaleng yang sudah penyok di pinggirnya. Nenek itu tidak langsung bergerak. Lama sekali, hingga Sari mengira tawarannya sia-sia. Namun tiba-tiba, tangan kurus itu terangkat, gemetar, lalu meraih potongan singkong. Ia menggigitnya perlahan, tanpa suara, seakan-akan adalah hal yang asing baginya. Sari menunduk, menghela napas lega. "Syukurlah," bisiknya. Di hatinya, muncul rasa iba yang begitu besar. Walaupun nenek itu diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, Sari merasa seakan rumah kayu kecilnya kini berbeda. Tidak lagi sesepi biasanya. Ada napas lain yang menemaninya melewati malam. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Sari tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Pagi hari ia masuk hutan mencari kayu bakar. Siang ia mencuci pakaian tetangga di sungai kecil di ujung desa. Sore ia menanam singkong di kebun sempit belakang rumah. Dan malam, ia selalu pulang untuk merawat nenek asing itu. Luka di pergelangan kaki nenek masih belum sembuh betul. Setiap sore, Sari mengganti balutannya dengan ramuan herbal peninggalan mendiang neneknya. Daun pahit itu ia tumbuk dengan batu, lalu ditempelkan pada luka, sebelum dibalut dengan kain bersih seadanya. Nenek itu tidak pernah menolak. Hanya diam, membiarkan Sari merawatnya tanpa sepatah kata. Kadang, saat Sari sibuk menumbuk ramuan, ia bercerita sendiri. "Nek, dulu waktu kecil, saya sering diajak almarhum nenek masuk hutan. Nenek saya orangnya baik sekali. Kalau lihat ranting kering di tanah, beliau selalu bilang, 'Jangan ambil semua, biar ada rezeki buat orang lain.' Saya ingat itu sampai sekarang. Kalau panen singkong pun, tidak pernah habiskan, selalu sisakan untuk ditanam lagi. Kata beliau, kalau rakus, tanah bisa marah." Sari tersenyum samar saat bercerita, walau matanya berkaca-kaca. Ia seperti menemukan telinga untuk mendengar, meski sebenarnya nenek itu hanya duduk diam, menatap kosong. Suatu sore, setelah selesai mencuci baju di rumah Bu Sarman, Sari mendapat upah beberapa lembar uang lusuh. Hatinya senang bukan main. Ia memutuskan untuk mampir ke warung kecil di pinggir desa. Dari uang itu, ia membeli sehelai syal sederhana berwarna coklat kusam. Murah, tapi cukup untuk menghangatkan tubuh di musim hujan yang sebentar lagi datang. Sesampainya di rumah, ia mendekati nenek yang duduk di kursi. "Nek, saya belikan syal, biar nenek tidak kedinginan malam-malam." Dengan hati-hati, ia selendangkan syal itu ke bahu nenek. Nenek itu tetap diam. Namun Sari yakin, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata tua itu. Seperti cahaya kecil yang nyaris padam, tapi masih berusaha hidup. Malam itu, Sari duduk di samping nenek lebih lama dari biasanya. Ia bercerita tentang mimpinya. "Nek, kadang saya ingin sekali ke kota. Katanya di sana ada gedung tinggi, ada lampu-lampu yang tidak pernah padam, ada orang-orang dengan baju bagus. Tapi saya tidak tahu rasanya naik mobil, atau lihat jalan yang halus. Ah, mungkin saya cuma bisa lihat di televisi tetangga." Ia tertawa kecil, meski tawanya terdengar getir. Kalau nenek bisa bicara, mungkin nenek bisa cerita tentang kota. Tapi, tidak apa. Diam nenek juga sudah cukup buat saya. Waktu berjalan. Seminggu, 2 minggu, hingga hampir sebulan.
Desa tetap sepi, hutan tetap hijau, dan rumah kayu itu tetap sederhana. Namun bagi Sari, ada perubahan yang ia rasakan. Ada seseorang yang ia tunggui setiap pulang kerja. Ada yang ia perhatikan tidurnya. Ada yang ia jagakan makan dan minumnya. Walaupun nenek itu tak pernah sekalipun berbicara, Sari sudah menganggapnya seperti keluarga. Bahkan kadang ia memanggil dengan sebutan, Mbah, seperti saat memanggil neneknya dulu. Setiap kali ia merapikan selendang nenek itu sebelum tidur, hatinya hangat, seperti kembali ke masa kecil ketika mendiang neneknya masih ada. Namun, diam yang panjang itu juga membuat Sari penasaran. Dari mana nenek itu datang? Mengapa bisa tersesat di hutan dengan pakaian mewah penuh manik-manik? Kenapa tidak ada seorang pun yang mencarinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tapi ia memilih menyimpannya sendiri. Ia terlalu takut kehilangan sosok itu jika banyak bertanya. Ia hanya ingin nenek itu tetap ada di rumahnya, meski dalam diam. Sore itu, ketika matahari condong ke barat, Sari sedang menjemur baju cucian di halaman. Angin bertiup pelan, membuat jemuran bergoyang. Ia menoleh sebentar ke kursi tua di beranda. Nenek itu duduk di sana, seperti biasa, memandang lurus ke depan. Namun ada sesuatu yang berbeda sore itu. Tatapan mata nenek tidak lagi benar-benar kosong. Seperti ada cahaya samar yang kembali. Sari menghampiri, lalu jongkok di depannya. Nek, apa sakitnya sudah agak enakan? Luka nenek sudah mulai kering. Sebentar lagi sembuh. Tak ada jawaban, hanya bibir yang bergetar samar, seakan ingin mengucapkan sesuatu. Sari menahan napas, menunggu. Tapi suara itu tak pernah keluar. Nenek kembali diam. Hanya pandangan matanya yang bergeser sedikit, seolah sedang menahan rahasia besar. Sari menggenggam tangan nenek itu. Lebih hangat dari biasanya. Entah mengapa, hatinya bergetar. Ada firasat aneh yang tidak bisa ia mengerti. Dan ia sama sekali tidak tahu. Dalam hitungan hari, diam yang menjadi teman itu akan berubah. Jalan desa yang biasanya sunyi akan ramai oleh deru mobil mewah. Dan rumah kayu sederhananya akan menjadi saksi terungkapnya rahasia yang menggetarkan banyak hati. Pagi itu, langit desa berwarna biru pucat. Matahari baru saja naik. Cahayanya menembus celah pepohonan dan jatuh ke tanah becek sisa hujan semalam. Embun menempel di rumput liar, membuat kaki Sari basah ketika melangkah keluar rumah. Ia membawa ember kecil, hendak mencuci piring di sungai. Di beranda, nenek itu masih duduk di kursi tua. Pandangannya tetap kosong, seperti setiap hari sebelumnya. Namun Sari sudah terbiasa dengan itu. Ia selalu meninggalkan sepotong singkong rebus dan segelas air di meja kecil di samping nenek, sebelum berangkat melakukan pekerjaannya. Di sungai kecil yang jernih, Sari jongkok, menggosok piring dan panci kaleng. Air dingin membuat tangannya menggigil. Tapi ia terus bekerja sambil melamun. Pikirannya kembali pada nenek asing itu. Ada banyak pertanyaan yang mengganggu hatinya. Siapa sebenarnya nenek itu? Kenapa bisa tersesat di hutan dengan pakaian penuh manik-manik? Kenapa tidak ada satupun orang di desa yang mengenalnya? Sari mengguncang kepalanya, berusaha mengusir pikiran itu. Namun semakin ia mencoba, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh. Siang hari, ia pulang membawa cucian dari rumah Bu Sarman. Jaraknya lumayan jauh, sekitar setengah jam jalan kaki. Saat melewati beberapa rumah tetangga, ia mendengar bisik-bisik. Dua orang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman menatapnya sambil berbisik pelan. Itu anak Kumalasari ya? Yang tinggal sendirian di ujung desa? Iya. Katanya sekarang ada nenek tua yang tinggal sama dia. Dari mana datangnya? Aneh ya? Sari berpura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ia tahu, orang-orang desa sering menggunjing di belakang. Tapi ia memilih diam. Ia hanya ingin hidup tenang. Lagi pula, apa salahnya menolong orang tua yang tersesat? Sesampainya di rumah, ia melihat nenek itu masih di kursi yang sama. Sari menghampiri, menaruh cucian di dalam, lalu duduk jongkok di depan sang nenek. Nek, hari ini saya dapat upah lagi. Nanti sore saya bisa beli gula.
Kita bisa bikin teh manis. Nek pasti suka, kan? Nenek itu menoleh perlahan. Matanya berkaca samar. Lagi-lagi, bibirnya bergetar seperti hendak bicara, tapi suara itu tak pernah keluar. Sari menghela napas, menahan air mata. Ia ingin sekali mendengar nenek itu bicara. Walau hanya satu kata saja. Malam hari, ketika hujan turun deras, suara petir menyambar jauh di bukit. Air menetes dari atap rumah, jatuh ke lantai tanah membentuk genangan kecil. Sari bergegas meletakkan ember untuk menampung tetesan. Sementara itu, nenek duduk membisu. Selendang coklat pemberian Sari menutupi bahunya. Sari duduk di sampingnya, memeluk lutut. Suara hujan deras membuat suasana terasa semakin sunyi. Ia menoleh, memperhatikan wajah tua itu yang diterangi cahaya lampu minyak. Ada garis-garis dalam di pipinya, kerutan yang bercerita tentang usia panjang dan penderitaan. Tiba-tiba, Sari melihat sesuatu. Di tangan nenek itu, ada cincin tipis yang hampir tertutup lumpur kering. Sari baru menyadarinya malam itu. Cincin itu bukan cincin biasa. Warnanya emas tua, dengan ukiran halus yang samar. Benda seperti itu tidak pernah dimiliki orang desa. Sari mendekat, menatap cincin itu lebih lama. Hatinya bergetar. Ia yakin, nenek ini bukan orang sembarangan. Tapi siapa? Keesokan harinya, saat matahari cerah, Sari memutuskan mencuci selimut tipis peninggalan neneknya yang sekarang dipakai oleh nenek asing itu. Ia berjalan ke sumur tua di dekat kebun, menimba air, dan mulai menyikat kain. Tiba-tiba, seorang tetangga bernama Pak Karso lewat. Lelaki tua itu membawa kayu bakar di pundak. Ia berhenti, menatap Sari. Sari, aku dengar kau bawa orang tua asing ke rumahmu. Benar? Tanyanya. Sari tersentak, tapi ia tidak bisa bohong. Iya, Pak. Saya menemukannya di hutan. Kakinya luka, jadi saya bawa pulang. Dia tidak bicara, hanya diam saja. Pak Karso mengernyit, menatap tajam. Hati-hati, Sar. Zaman sekarang aneh-aneh. Bisa saja dia orang gila, atau ada masalah lain. Kau masih muda, jangan sampai celaka. Sari menunduk. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak tega membiarkannya sendirian. Pak Karso mendengus, lalu berjalan pergi. Namun ucapannya meninggalkan bekas di hati Sari. Malam itu, ia termenung lama, memikirkan perkataan itu. Apakah benar ia salah? Atau justru pertolongannya suatu hari akan membawanya pada sesuatu yang lebih besar? Hari-hari kembali berlalu. Sari semakin terbiasa dengan kehadiran nenek asing itu. Ia bahkan menyiapkan kursi khusus di beranda agar nenek bisa duduk menatap jalanan tanah setiap sore. Walaupun tak ada kata, diamnya nenek seakan membawa cerita sendiri. Namun tanpa Sari sadari, rahasia besar mulai bergerak mendekatinya. Suatu sore, saat ia sedang menjemur singkong, ia melihat seorang lelaki asing berdiri di kejauhan, di tikungan jalan desa. Lelaki itu memakai pakaian rapi, berbeda dari warga desa biasanya. Ia seakan memperhatikan rumah Sari, lalu menghilang begitu saja. Sari menggigil. Siapa lelaki itu? Mengapa menatap rumahnya? Apa hubungannya dengan nenek asing yang ia rawat? Hatinya berdebar. Ia tidak tahu, dalam hitungan minggu, sunyinya desa akan pecah oleh kedatangan orang-orang tak dikenal. Dan semua bermula dari diam seorang nenek yang menyimpan rahasia besar. Hari-hari di desa berjalan dengan irama yang sama. Pagi dengan embun, siang dengan terik matahari, sore dengan angin yang membawa bau tanah, dan malam dengan suara jangkrik yang menutup hari. Namun di rumah kayu milik Sari, ada sesuatu yang berbeda. Sejak kedatangan nenek asing itu, rumah yang dulu sepi kini terasa hidup. Meski tak ada percakapan, meski nenek itu tetap membisu, kehadirannya menjadi teman yang tak ternilai. Sari semakin terbiasa dengan rutinitas baru. Ia selalu memastikan nenek itu makan, mengganti balutan lukanya dengan ramuan herbal, dan merapikan selendang coklat yang kini hampir tidak pernah lepas dari tubuh renta itu. Terkadang, di malam hari ketika hujan deras turun,
Sari akan mendekap lutut sambil duduk di lantai tanah, menatap nenek itu yang diam seperti patung, dan hatinya terasa hangat meski tubuh menggigil kedinginan. Namun, bisik-bisik desa mulai semakin sering terdengar. Saat Sari pulang dari mencuci pakaian di rumah Bu Sarman, ia melihat beberapa pemuda yang duduk di warung kopi menatapnya dengan pandangan aneh. Katanya dia bawa nenek gila ke rumahnya. Ah, masa gila? Kalau dilihat-lihat, baju nenek itu bukan baju orang biasa. Ya siapa tahu maling atau penipu. Zaman sekarang orang aneh bisa masuk kemana saja. Sari menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Tapi suara-suara itu menempel di telinganya. Langkahnya terasa berat. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia tahu, kalau ia menanggapi, hanya akan menambah gunjingan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan cucian, lalu bergegas ke beranda. Nenek itu duduk di kursi, seperti biasa. Angin sore membuat dedaunan bergoyang. Sari jongkok, mengganti balutan di pergelangan kaki nenek. Luka itu sudah mengering, meski bekasnya masih jelas. Nek, bisik Sari pelan. Mereka bilang macam-macam. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak akan biarkan nenek sendirian. Kalaupun semua orang menjauh, saya tetap di sini. Untuk sesaat, mata nenek itu bergerak sedikit, menatap Sari lebih lama dari biasanya. Sari terkejut, tapi ia tak berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang tak bisa ia mengerti. Malamnya, ketika bulan purnama bersinar terang, suara aneh terdengar dari kejauhan. Deru motor melintas di jalan tanah desa. Jarang sekali ada kendaraan lewat malam-malam begini. Sari membuka pintu, menatap ke arah jalan. Namun hanya terlihat bayangan lampu yang cepat menghilang. Ia kembali menutup pintu, duduk di samping nenek itu. Nek, tadi ada motor lewat. Aneh, biasanya desa ini sepi sekali malam-malam. Ia menoleh, tapi nenek itu hanya menatap kosong keluar jendela. Wajahnya diterangi sinar bulan. Diamnya membuat suasana semakin misterius. Sari berbaring di tikar, mencoba tidur, tapi pikirannya melayang-layang. Ia teringat sosok lelaki asing yang sempat dilihatnya di tikungan desa beberapa hari lalu. Kenapa orang itu menatap rumahnya begitu lama? Apakah ada hubungannya dengan nenek ini? Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Namun tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat jalan desa dipenuhi mobil-mobil besar berkilau. Orang-orang berdasi turun satu persatu. Sementara ia berdiri kebingungan di beranda rumah. Ia terbangun dengan keringat dingin di kening. Suara jangkrik dan kokok ayam terdengar bersamaan, menandakan pagi sudah tiba. Hari berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia menimba air di sumur, seorang ibu-ibu tua yang sedang lewat berhenti dan mendekat. Namanya Bu Minah, tetangga jauh yang jarang sekali bicara. Sari, ucapnya dengan nada hati-hati, kau harus waspada. Beberapa orang asing terlihat masuk desa kemarin. Mereka tanya-tanya soal nenek tua yang tinggal di rumahmu. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi wajahnya bukan wajah orang desa. Sari terkejut, jantungnya berdetak kencang. Mereka, tanya apa, Bu? Mereka cuma tanya, apakah ada perempuan tua yang ditemukan di hutan? Aku bilang tidak tahu, karena aku tak ingin urusan. Tapi Sari, sepertinya orang-orang itu mencari nenek itu. Entah kenapa, wajah mereka serius sekali. Bu Minah kemudian berlalu, meninggalkan Sari dengan kepala penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya nenek itu? Kenapa sampai ada orang asing yang mencarinya? Sore itu, Sari duduk di beranda sambil menatap jalan tanah. Nenek duduk di kursi seperti biasa. Syal coklat menutupi bahu kurusnya. Angin sore mengibaskan ujung kain itu. Sari menoleh, lalu berkata pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Nek, saya tidak tahu siapa nenek sebenarnya. Tapi saya yakin, nenek bukan orang sembarangan. Lihat baju nenek, lihat cincin itu. Semua berbeda dengan orang desa. Kalau suatu hari ada yang mencari nenek, saya hanya berharap nenek baik-baik saja. Jangan tinggalkan saya begitu saja. Nenek tetap diam.
Namun kali ini, ia menoleh sebentar, menatap Sari. Pandangan itu singkat, tapi membuat dada Sari bergetar. Seperti ada sesuatu yang hendak diucapkan, namun tertahan di dalam hati nenek itu. Malam kembali datang. Lampu minyak berkelip. Suara kodok menggema dari sawah. Sari berbaring di tikar, menutup matanya. Namun pikirannya terus dihantui firasat aneh. Ia merasa, waktu semakin dekat. Sesuatu akan terjadi. Ia tidak tahu bahwa diam nenek selama ini hanyalah permukaan. Di balik tatapan kosong itu, ada rahasia besar yang sedang menunggu waktu untuk terungkap. Dan jalan desa yang sunyi, sebentar lagi akan dipenuhi deru mobil mewah yang belum pernah dilihat warga seumur hidup mereka. Matahari pagi menyorot lembut dari sela-sela daun pisang di belakang rumah. Udara terasa segar, namun hati Sari sejak bangun tidur terasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan datang, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Ia menyiapkan air rebusan daun kelor untuk diminum, lalu memotong singkong yang tersisa. Di beranda, nenek itu sudah duduk di kursi, tatapannya lurus ke jalan tanah yang lengang. Selendang coklat masih menempel di bahunya. Diamnya begitu dalam, tapi bagi Sari, kehadiran nenek itu tetap mengisi ruang sunyi rumah kayu tua itu. Pagi ini, Sari harus pergi lebih jauh, ke rumah Bukarni di desa sebelah, untuk mencuci pakaian. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam jalan kaki. Ia menoleh sebentar pada nenek yang duduk kaku. "Nek, saya pergi sebentar ya. Nanti sore saya pulang. Bawakan lauk buat kita berdua." Tentu saja. Nenek itu tak menjawab. Namun Sari merasa ada gerakan samar di bibirnya, seperti hendak mengatakan sesuatu. Ia menghela napas, menutup pintu, lalu melangkah pergi. Jalan setapak menuju desa sebelah sepi. Hanya ada suara burung yang berterbangan di atas sawah. Sesekali, kerbau milik tetangga berjalan lambat, mengangkat kepalanya menatap Sari dengan mata sayu. Ia terbiasa dengan pemandangan itu. Namun hari ini, hatinya terus gelisah. Setelah selesai mencuci pakaian, Bukarni memberinya sebungkus nasi dengan lauk sederhana. "Bawa ini, Sari. Kau kurus sekali. Jangan hanya makan singkong terus." Sari tersenyum, berterima kasih. Ia melangkah pulang dengan hati sedikit lebih ringan. Namun ketika sampai di ujung jalan desanya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. 2 orang asing berdiri di tikungan jalan. Pakaiannya rapi, bukan pakaian orang desa. Salah satunya membawa map hitam, satunya lagi sibuk menatap sekeliling. Wajah mereka serius, pandangan tajam menyapu rumah-rumah di sekitarnya. Sari menunduk, berusaha berjalan cepat melewati mereka. Namun telinganya menangkap percakapan samar. Katanya nenek itu terlihat di hutan, lalu dibawa seseorang. "Ya, kabar itu makin jelas. Kita harus laporkan pada Tuan segera." Langkah Sari tercekat, dadanya berdetak kencang. "Nenek, apakah benar mereka sedang mencari nenek yang sekarang ada di rumahnya?" Ia mempercepat langkah, tak berani menoleh. Sesampainya di rumah, ia mendapati nenek itu masih duduk di kursi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tatapannya tidak sepenuhnya kosong. Ada kilatan samar di mata tuanya, seakan ia mendengar atau merasakan sesuatu dari kejauhan. Sari meletakkan bungkusan nasi di meja kecil. Ia duduk di samping nenek itu, lalu berbisik. "Nek, ada orang asing yang tanya-tanya di desa. Apa mereka mencari nenek?" Tidak ada jawaban. Tapi mata itu bergeser sedikit, menatap Sari lebih lama. Gadis itu merinding. Seakan tatapan itu ingin berkata, "Ya," namun suara enggan keluar. Malam harinya, Sari gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Ia beberapa kali terbangun. Dari jendela kecil, ia melihat bayangan orang lewat di jalan. Desa biasanya sunyi di malam hari. Jarang ada yang berani keluar. Namun malam itu, langkah-langkah asing terdengar, meski cepat menghilang. Sari memeluk lutut di tikar, menatap nenek yang masih duduk di kursi. "Nek, siapapun nenek sebenarnya, saya hanya berharap tidak ada yang ingin menyakiti nenek." Suaranya bergetar,
hampir tertelan oleh deru angin malam. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Bisik-bisik warga makin ramai. Ibu-ibu di warung sering melirik ke arahnya setiap kali ia lewat. Anak-anak kecil pun kadang berbisik sambil menunjuk ke rumahnya. Katanya nenek itu orang kaya yang tersesat. Ah, mana mungkin. Kalau orang kaya, pasti sudah ada yang cari. Justru itu. Katanya ada mobil besar keliling desa kemarin malam. Sari menunduk. Jantungnya makin sering berdegup tidak karuan. Suatu sore, hujan deras turun. Air menetes deras dari atap rumbia rumah kayu, membuat beberapa ember penuh. Sari menutup lubang bocor dengan seng bekas. Di beranda, nenek itu duduk diam, menatap hujan. Namun kali ini, bibirnya bergerak samar. Sari menoleh cepat. "Nek, apa nenek mau bilang sesuatu?" Namun suara itu tak pernah benar-benar keluar. Hanya hembusan napas panjang yang terdengar, bercampur dengan suara hujan yang menimpa tanah. Sari menggenggam tangan kurus itu. Terasa hangat. Air matanya hampir jatuh. "Nek, kalaupun nenek tidak bisa bicara, tidak apa. Saya akan tetap jagain nenek." Hujan deras itu berlangsung lama. Dan di tengah suara derasnya air, Sari tak menyadari bahwa jauh di luar desa, beberapa mobil mewah sudah bersiap menuju tempat terpencil itu. Orang-orang dengan pakaian rapi sedang menunggu perintah, mencari seseorang yang selama ini hilang. Diam yang selama ini menemani Sari, sebentar lagi akan pecah. Dan rahasia besar yang terkunci di balik mata kosong nenek itu, sedikit demi sedikit akan terbuka. Matahari terbit perlahan di ufuk timur. Langit berwarna oranye pucat. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, menandai pagi yang baru. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Sari. Dadanya sesak, seperti ada yang menekan. Sejak semalam ia sulit tidur, terbangun berulang kali mendengar suara langkah asing di jalan tanah desa. Ia bangun, menyapu lantai tanah rumah kayu yang becek oleh bocoran air hujan semalam. Di beranda, nenek itu sudah duduk di kursi tua, masih dengan tatapan kosong ke arah jalan. Selendang coklat kusam yang Sari belikan 2 minggu lalu terlipat rapi di bahunya. "Nek, hari ini cuacanya cerah. Kalau kakinya sudah agak baikan, sore nanti kita bisa duduk lebih lama di luar. Biar nenek lihat anak-anak main di jalan," ucap Sari, berusaha terdengar ceria meski hatinya gelisah. Nenek itu, seperti biasa, hanya menoleh sedikit. Tapi Sari menangkap gerakan kecil pada bibirnya. Seolah-olah ada kata yang hendak keluar namun tertahan. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, Sari membawa ember ke sungai kecil. Ia berniat mencuci beberapa pakaian lusuhnya. Air sungai mengalir jernih. Batu-batu di dasar tampak jelas. Namun saat ia membungkuk membilas pakaian, suara samar terdengar dari seberang rumpun bambu. Benar kata orang, nenek itu ada di rumah ujung desa. Kalau begitu, kita lapor ke Tuan secepatnya. Jangan sampai kabar ini salah lagi. Suara 2 orang lelaki. Bukan suara orang desa yang ia kenal. Sari terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar. Hampir menjatuhkan pakaian yang ia cuci. Ia menahan napas. Berusaha tidak bersuara. Setelah beberapa saat, langkah-langkah itu menjauh. Menghilang di telan hutan bambu. Dengan wajah pucat, Sari segera menyelesaikan cucian, lalu berjalan cepat pulang. Pikirannya penuh tanda tanya. Siapa mereka? Apa benar mereka mencari nenek yang ada di rumahnya? Sesampainya di rumah, ia mendapati nenek itu duduk di kursi, seperti biasa. Namun kali ini, tatapan matanya tidak sekosong biasanya. Ada cahaya samar, seperti seseorang yang mendengar dari jauh. Sari meletakkan cucian basah, lalu jongkok di depan nenek itu. "Nek, ada orang yang bilang sedang mencari nenek. Mereka bukan orang sini. Saya takut." "Nek, apa nenek sebenarnya siapa? Kenapa mereka sampai keliling desa hanya untuk mencari nenek?" Tidak ada jawaban. Hanya tatapan itu yang membuat hati Sari bergetar. Tatapan yang seolah menyimpan lautan cerita, tapi terkunci rapat di balik bibir bisu. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh semakin sering muncul.
Beberapa kali, Sari melihat bayangan orang asing di tikungan jalan desa. Mereka tidak pernah mendekat, hanya berdiri sebentar lalu pergi. Namun jelas sekali, pandangan mereka selalu tertuju ke rumah kayu di ujung desa. Bisik-bisik warga pun makin ramai. Katanya orang kaya hilang dan sembunyi di rumah Sari. Bukan sembunyi, katanya dia tersesat. Ah, mana ada orang kaya tersesat sendirian di hutan? Pasti ada ceritanya. Sari menunduk setiap kali lewat. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ia tahu, nenek asing itu datang dalam keadaan luka dan lapar, dan ia tidak tega membiarkannya sendirian. Suatu sore, Sari sedang menumbuk daun herbal untuk mengganti balutan luka nenek. Angin bertiup kencang, membawa suara dedaunan bergesekan. Saat ia membuka kain balutan lama, luka di kaki nenek tampak semakin membaik. Bekas darah sudah mengering, kulitnya mulai menutup. "Nek, lihat, sudah mulai sembuh. Sebentar lagi nenek bisa jalan lagi," ucap Sari sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, nenek itu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh bahu Sari. Sentuhan itu sangat lemah, tapi cukup membuat air mata Sari hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, ada gerakan penuh makna dari nenek itu. "Nek, nenek pasti punya cerita besar. Tapi kalau nenek belum bisa bicara sekarang, saya tidak apa-apa. Saya akan jaga nenek sampai kapanpun," bisiknya dengan suara bergetar. Nenek itu menatap Sari, dan kali ini jelas terlihat kilatan air mata di ujung matanya. Hanya setitik, tapi cukup untuk membuat gadis desa itu sadar. Ada luka yang lebih dalam daripada luka di pergelangan kaki. Luka yang hanya bisa disembuhkan dengan waktu dan keberanian untuk mengungkap. Malamnya, Sari kembali sulit tidur. Angin malam bertiup kencang. Pintu kayu bergoyang-goyang. Dari kejauhan, terdengar suara mesin kendaraan yang asing di telinganya. Deru mesin itu tidak lama, hanya sebentar, lalu menghilang. Namun bagi Sari, suara itu cukup membuatnya semakin yakin. Ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia duduk di tepi tikar, menatap nenek itu yang tertidur di kursi dengan selendang coklat menutupi tubuhnya. Dalam hati, ia berdoa, "Allah, lindungi nenek ini. Lindungi juga saya. Kalau memang ada rahasia besar, tolong beri saya kekuatan untuk menjalaninya." Di luar sana, desa masih gelap. Namun di jalanan tanah yang jarang dilewati, roda-roda besar sudah siap berderu. Orang-orang asing dengan jas rapi sedang menunggu waktu untuk datang. Dan rumah kayu sederhana itu, sebentar lagi akan menjadi pusat perhatian semua mata. Pagi itu, desa masih berselimut kabut tipis. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari halaman rumah-rumah. Sementara anak-anak kecil berlari-lari tanpa alas kaki di jalan tanah. Namun ada yang berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, suasana desa terasa gelisah. Bisik-bisik tentang orang asing yang mencari nenek tua terus bergema di antara warga. Sari berjalan pulang dari sungai dengan seember air. Di tikungan jalan, ia bertemu dengan dua pemuda desa yang saling berbisik sambil menatapnya. Begitu ia lewat, salah satunya bergumam cukup keras untuk didengar. "Itu dia, yang katanya simpan nenek misterius di rumahnya." "Ah, aneh. Dari mana nenek itu datang? Jangan-jangan bawa sial." Langkah Sari tercekat, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Dadanya terasa sesak. Setiap hari ia berjuang hanya untuk bertahan hidup. Namun kini tatapan curiga dari orang-orang desa menambah beban pikirannya. Sesampainya di rumah, ia menaruh ember air di dapur, lalu menoleh ke beranda. Nenek itu masih duduk di kursi tua. Tatapan kosongnya tertuju ke jalan. Selendang coklat di bahunya bergoyang ditiup angin. Bagi Sari, pemandangan itu terasa menenangkan sekaligus menyakitkan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya nenek itu, tapi jelas ia bukan orang biasa. "Nek, mereka semua tanya-tanya tentang nenek," ucap Sari sambil jongkok di sampingnya. "Saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi saya janji, saya tidak akan biarkan siapapun menyakiti nenek." Untuk sesaat, mata nenek itu bergerak, menatap Sari. Ada kilatan samar di sana,
seperti rasa terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Siang harinya, Sari mendapat panggilan mencuci pakaian di rumah Bu Sarman. Perjalanan cukup jauh, melewati sawah dan kebun. Saat ia sedang menjemur cucian di halaman, ia mendengar percakapan Bu Sarman dengan seorang tamu laki-laki yang baru datang. "Betul, Bu. Saya hanya ingin tanya, apa di desa ini ada perempuan tua yang ditemukan di hutan?" Perempuan itu mengenakan pakaian aneh, penuh manik-manik. Sari berhenti menjemur. Dadanya berdegup kencang. Itu jelas tentang nenek di rumahnya. Ia menunduk, pura-pura sibuk. Untung Bu Sarman menjawab dengan hati-hati. "Wah, saya tidak tahu, Pak. Desa kami banyak orang tua. Kalau soal pakaian manik-manik, saya tidak pernah lihat." Laki-laki itu mengangguk, lalu pergi dengan wajah kecewa. Namun percakapan itu cukup membuat Sari gelisah sepanjang sore. Ia pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Dan kenapa mereka begitu gigih mencari nenek itu? Sore menjelang malam, Sari duduk di beranda bersama nenek. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah. Nenek itu menatap kosong, namun jemarinya bergerak pelan di atas lutut. Sari menatapnya lama, lalu berbisik. "Nek, kalau nenek memang orang yang mereka cari, kenapa nenek tidak bilang? Saya ini cuma gadis desa, tidak bisa melindungi banyak hal. Tapi saya akan tetap jagain nenek, apapun yang terjadi." Air mata hampir jatuh dari matanya, tapi ia tahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan nenek yang sudah renta itu. Malam itu, suara mesin kendaraan terdengar lagi dari kejauhan. Kali ini lebih jelas. Deru ban besar melintasi jalan tanah, meninggalkan jejak. Warga desa mulai resah. Mereka keluar rumah, berbisik-bisik di halaman, menatap arah suara itu. Namun kendaraan itu tidak berhenti, hanya lewat, lalu menghilang ke arah bukit. Sari berdiri di pintu, menatap jalan gelap dengan jantung berdebar. Ia tahu, waktu semakin dekat. Apapun rahasia nenek itu, sebentar lagi akan terungkap. Keesokan harinya, ketika matahari baru naik, Sari memutuskan mencari tambahan kayu bakar di hutan. Ia menapaki jalan sempit, sambil terus berpikir tentang kejadian malam sebelumnya. Deru kendaraan itu bukan hal biasa. Jalan desa jarang dilalui mobil, apalagi mobil besar. Di dalam hutan, suasana tenang. Hanya suara burung dan gesekan daun. Namun di antara pohon-pohon tinggi, Sari menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Jejak ban mobil besar. Dalam dan jelas, masih segar di tanah becek. "Nenek, ternyata mereka memang sudah sampai sini," bisiknya. Wajahnya pucat. Dengan tergesa ia mengikat ranting-ranting, lalu pulang. Setiap langkahnya terasa berat. Hatinya penuh rasa takut bercampur penasaran. Sesampainya di rumah, ia mendapati nenek itu duduk di kursi dengan tatapan yang berbeda. Kali ini, mata nenek itu tidak hanya kosong. Ada air bening yang menggantung di sudut matanya. Sari terkejut, lalu segera berjongkok di depannya. "Nek, apa nenek tahu kalau ada orang yang sedang mencari nenek? Saya lihat jejak mobil besar di hutan." "Nenek, sebenarnya siapa?" Nenek itu menunduk pelan, bibirnya bergetar, namun tak ada suara yang keluar. Sari menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan. Hari itu terasa panjang. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Burung-burung terbang rendah, seakan merasakan ketegangan yang sama. Dan di ujung desa, beberapa warga mulai membicarakan kabar baru. Mereka melihat rombongan mobil berhenti sebentar di perempatan jalan utama. Mobil-mobil yang jauh lebih bagus dari apapun yang pernah mereka lihat. Sari mendengar kabar itu dari seorang anak kecil yang berlari-lari sambil berteriak. "Ada mobil besar, mobil bagus sekali di jalan desa." Ia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, waktu itu sudah sangat dekat. Rumah kayu tua miliknya, yang selama ini sepi, sebentar lagi akan dipenuhi oleh orang-orang asing dengan maksud yang belum ia mengerti. Dan diam nenek yang selama ini menjadi misteri, sebentar lagi akan pecah. Pagi itu, langit berwarna biru cerah tanpa banyak awan.
Desa terlihat sibuk seperti biasa. Anak-anak berlarian di halaman, ibu-ibu menjemur padi, dan para lelaki menyiapkan cangkul untuk pergi ke sawah. Namun semua itu berubah ketika suara asing terdengar. Brum! Deru mesin mobil bergema dari arah jalan besar. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Warga desa mulai menoleh. Tidak biasanya ada mobil masuk ke desa, apalagi suara mesin sebanyak itu. Jalan tanah desa terlalu sempit dan jarang dilalui kendaraan. Sari yang sedang menjemur singkong di halaman langsung menoleh ke arah jalan. Hatinya berdetak keras. Sejak beberapa hari terakhir, firasat buruk tak henti menghantuinya. Ia menoleh ke kursi tua di beranda. Nenek itu duduk dengan tatapan lurus, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Debu mengepul di ujung jalan tanah. Tak lama kemudian, muncullah pemandangan yang membuat desa terdiam. Rombongan mobil hitam berkilau memasuki desa dengan perlahan. Ban-ban besar itu menggilas tanah becek, meninggalkan jejak dalam. Kaca mobil mengilap, memantulkan cahaya matahari. Warga desa berhamburan keluar rumah. Anak-anak kecil berlari mengikuti dari kejauhan, berteriak-teriak penuh kagum. Mobil, mobil, besar sekali. Para ibu-ibu menutup mulut, sementara bapak-bapak berdiri di tepi jalan, melongo melihat barisan mobil yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Sari menggenggam ujung bajunya erat-erat. Jantungnya berdegup semakin cepat. "Nek, apa mereka mencari nenek?" bisiknya, meski tahu tak akan ada jawaban. Rombongan mobil berhenti tepat di depan rumah kayu Sari. Desa mendadak senyap. Hanya suara mesin yang perlahan dimatikan satu persatu. Dari mobil paling depan, pintu terbuka. Seorang pria muda turun dengan jas rapi berwarna emerald hijau. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Di belakangnya, beberapa pria lain menyusul turun, semuanya berpakaian necis, sebagian membawa map hitam, sebagian lagi jelas terlihat seperti pengawal. Warga desa semakin mendekat, berkerumun di kejauhan, membisik-bisik. "Siapa mereka? Orang kota ya? Kaya sekali, mobilnya bagus semua. Tapi, kenapa berhenti di rumah Sari?" Sari berdiri kaku di depan beranda. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya menolak. Ia tidak bisa meninggalkan nenek yang duduk di kursi tua itu. Pria dengan jas emerald berjalan mendekat. Wajahnya serius. Matanya menatap lurus ke arah rumah kayu sederhana itu. Sari makin panik. Mulutnya kering. "Nek, apa yang harus saya lakukan? Saya takut," bisiknya pelan. Dan tepat saat itu, sesuatu yang tak pernah terjadi selama sebulan terakhir akhirnya pecah. Nenek yang selama ini bungkam, tiba-tiba mengeluarkan suara. Serak, lirih, namun jelas. "Danendra, cucuku." Suara itu membuat tubuh Sari merinding. Ia menoleh cepat ke arah nenek. Matanya melebar tak percaya. Selama sebulan penuh nenek itu tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dan kini, justru di hadapan orang-orang asing itu, ia memanggil nama. Pria berjas emerald yang hendak melangkah langsung berhenti. Wajahnya seketika berubah. Matanya membesar, tubuhnya bergetar. Ia berlari cepat ke arah kursi tua itu, lalu berlutut di depan sang nenek. "Mbah, mbahku." Suaranya pecah, air mata jatuh deras. Ia memeluk nenek itu erat-erat, seolah tak percaya akhirnya bisa menemukannya. Warga desa terkejut. Bisik-bisik makin ramai. Jadi itu cucunya. Orang kaya yang datang ternyata keluarga nenek itu. Allah, siapa sebenarnya nenek yang dirawat Sari selama ini? Sari berdiri kaku, tidak tahu harus bereaksi apa. Hatinya campur aduk. Terkejut, bingung, sekaligus takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria bernama Danendra itu terus memeluk nenek, menangis di pangkuannya. Sementara itu, para pria lain yang turun dari mobil bergegas mendekat, berdiri di sekitar rumah kayu Sari. Ada yang mengawasi warga desa agar tidak mendekat terlalu dekat. Ada pula yang sibuk berkomunikasi dengan perangkat kecil di telinga mereka. Sari semakin panik.
Rumahnya yang biasanya sunyi kini dikepung oleh orang-orang asing dengan pakaian rapi. Desa kecil itu berubah menjadi panggung besar yang penuh tanda tanya. Nenek itu mengangkat tangannya pelan, menyentuh kepala Danendra. "Aku mencarimu," ucapnya dengan suara lemah. Danendra menangis makin keras, menggenggam tangan nenek erat-erat. "Mbah, saya juga mencarimu selama ini. Saya hampir putus asa." Sari hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Kini ia mengerti satu hal. Nenek yang selama ini ia rawat, bukanlah nenek biasa. Ia adalah seseorang yang penting, seseorang yang keberadaannya begitu berarti sampai membuat orang-orang kaya dari kota datang jauh-jauh ke desa terpencil ini. Namun, pertanyaan besar masih belum terjawab. Bagaimana nenek itu bisa terdampar sendirian di hutan dengan luka di kakinya? Mengapa selama sebulan penuh ia hanya diam membisu? Dan siapa yang tega membiarkannya sampai tersesat sejauh ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, membuat hati Sari berdebar semakin keras. Ia tidak tahu bahwa kebenaran yang akan terungkap nanti jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Suasana desa mendadak berubah. Jalan tanah yang biasanya hanya dilewati kerbau dan anak-anak berlarian kini dipenuhi mobil-mobil mewah yang terparkir berjejer. Warga desa berkerumun di kejauhan, sebagian berdiri di pinggir sawah, sebagian lagi mengintip dari balik pohon. Mereka tak percaya. Rumah kayu paling sederhana di ujung desa menjadi pusat perhatian orang-orang kaya yang datang dengan jas rapi dan mobil berkilau. Sari berdiri kaku di samping kursinya. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pandangannya terus tertuju pada nenek yang kini dipeluk erat oleh pria bernama Danendra. Suara tangisan lelaki itu masih terdengar jelas, pecah di udara desa yang hening. "Mbah, kenapa sampai seperti ini? Kenapa sendirian di hutan?" Suara Danendra bergetar, matanya sembab. Nenek itu mengangkat tangannya pelan, menyentuh wajah cucunya. Air matanya jatuh membasahi pipi yang keriput. "Aku dibuang," katanya lirih, terbata. Sari terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Warga desa yang mendengar juga saling pandang. Wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. "Dibuang? Oleh siapa?" Danendra menatap neneknya dengan wajah terguncang. "Dibuang? Siapa yang tega melakukan itu pada Mbah?" Suaranya meninggi, penuh emosi. Namun nenek itu hanya menunduk. Bibirnya gemetar. Suaranya hampir hilang ditelan angin. Ia tidak langsung menjawab. Sari yang sejak tadi menahan tangis akhirnya berjongkok di samping mereka. "Nek, selama sebulan ini saya merawat nenek. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi siapapun yang melakukan ini, orang itu pasti sangat kejam." Suaranya pecah. Air mata jatuh membasahi tanah. Danendra menoleh pada Sari. Untuk pertama kalinya, ia menatap gadis desa itu dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu yang menyelamatkan mbah saya?" tanyanya lirih. Sari hanya mengangguk pelan. Matanya masih basah. "Saya menemukannya di hutan, sendirian, lapar, luka di kakinya parah. Saya tidak tega meninggalkannya." Danendra menggenggam tangan Sari erat-erat. Matanya bergetar. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya tidak akan pernah bertemu mbah lagi." Suasana semakin haru. Warga desa yang menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik dengan suara berbeda. Jika sebelumnya mereka menuduh Sari aneh karena merawat nenek misterius, kini mereka mulai merasa malu. Gadis miskin yang sering diremehkan itulah yang ternyata menjadi penyelamat seorang nenek kaya yang hilang. Beberapa orang berjas mendekat. Salah satunya berbicara dengan nada hormat. "Tuan Danendra, kami sudah mencari beliau kemana-mana selama sebulan penuh. Semua kota kami telusuri, semua rumah sakit kami datangi. Tidak ada yang menyangka beliau berada di desa terpencil seperti ini." Danendra mengangguk. Matanya masih merah karena menangis. "Ya, Allah menuntun saya ke sini. Lewat kabar samar dari warga, saya akhirnya menemukan jalan menuju desa ini. Dan ternyata benar. Mbah ada di sini." Ia kembali menatap neneknya. "Mbah, siapa yang tega melakukan ini? Siapa yang membuang Mbah sendirian di hutan?" Nenek itu menghela napas panjang.
Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Orang yang seharusnya menjagaku, justru mengkhianatiku. Sari menahan napas, tubuhnya merinding. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam seperti pisau. Warga desa yang mendengar langsung saling pandang, mulai berbisik semakin heboh. Danendra menunduk, matanya berkaca-kaca. Jangan bilang, ayahku sendiri, Mbah. Nenek itu tidak menjawab. Namun air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar, dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Suasana seketika hening. Warga desa terdiam, mulut mereka terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sari merasa darahnya berhenti mengalir. Jadi, nenek ini dibuang oleh anak kandungnya sendiri. Dan anak itu adalah ayah dari Danendra, pria kaya yang kini berlutut di tanah, memeluk neneknya dengan tangisan penuh luka. Sore itu, langit desa mulai berubah jingga. Rombongan mobil masih terparkir, warga masih berkerumun, dan rumah kayu Sari kini menjadi saksi terbukanya rahasia besar. Sari duduk di tanah, lelah, matanya bengkak karena menangis. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini. Dari seorang gadis desa yang hanya tahu mencari kayu bakar, kini ia menyaksikan drama besar sebuah keluarga kaya yang hancur karena pengkhianatan. Danendra berdiri, menatap ke arah langit, lalu berkata dengan suara bergetar namun penuh tekad, "Aku akan menuntut keadilan untuk Mbah. Ayah, kau sudah melampaui batas. Kau buang ibumu sendiri demi ambisi, dan sekarang semuanya akan terbongkar." Warga desa terdiam, udara terasa berat. Semua orang menunggu kelanjutan kata-kata itu. Sementara Sari menatap Danendra dan nenek itu dengan hati campur aduk. Ia tahu, badai yang lebih besar akan datang. Dan ia tidak bisa lari, karena dirinya kini sudah menjadi bagian dari cerita besar itu. Langit senja berubah merah keemasan, burung-burung pulang ke sarang, dan angin sore berhembus dingin melewati desa kecil itu. Namun suasana di depan rumah kayu Sari justru panas. Rombongan mobil mewah masih berderet, warga desa berkerumun tak berani terlalu dekat, dan di beranda, seorang nenek renta duduk dengan wajah penuh air mata, dipeluk erat oleh cucunya, Danendra. Sari berdiri di samping mereka. Tubuhnya masih bergetar karena kejutan demi kejutan yang ia saksikan. Selama sebulan penuh ia hanya tahu nenek itu seorang asing yang diam membisu. Namun kini terungkap, nenek itu adalah ibu kandung dari ayah Danendra sendiri. Seorang ibu yang seharusnya dihormati, malah dibuang ke hutan. Danendra berdiri, menatap rombongan pengawal dan asistennya dengan wajah penuh amarah. Selama ini aku mencari kemana-mana. Aku pikir Mbah hilang karena tersesat. Tapi ternyata, ayahku sendiri yang tega membuangnya. Salah satu pria berjas hitam mendekat, berbicara dengan suara pelan. "Tuan, kami punya bukti. Sopir pribadi Tuan Arga, ayah Anda, sudah mengaku. Beliaulah yang disuruh membuang nyonya besar ke hutan pada malam hari." Sopir itu tak sanggup lagi menyimpan rahasia. Desa langsung heboh. Warga yang mendengar dari kejauhan saling pandang. Wajah mereka penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin seorang anak tega memperlakukan ibunya sendiri seperti itu? Sari menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya sakit mendengar kebenaran itu. Ia ingat betul bagaimana pertama kali menemukan nenek itu di bawah pohon. Luka parah di kakinya, lapar, kehausan, dan diam tak bersuara. Semua itu bukan karena kebetulan, melainkan karena pengkhianatan darah dagingnya sendiri. Nenek itu menangis. Suara seraknya pecah. "Aku hanya ingin tinggal bersama mereka, anakku sendiri, tapi mereka anggap aku beban." Tangannya bergetar, menggenggam selendang coklat pemberian Sari. "Seandainya bukan karena gadis ini, mungkin aku sudah mati di hutan." Semua mata langsung tertuju pada Sari. Gadis desa itu menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Ia tidak pernah merasa jasanya besar. Ia hanya menuruti kata hati, tidak tega melihat orang tua terluka sendirian. Danendra menghampirinya, menggenggam kedua tangannya. "Kau yang menyelamatkan hidup Mbah saya.
Kau bukan hanya penyelamat untuk keluarga kami, tapi juga saksi kebusukan ayah saya. Aku tidak akan melupakanmu, Sari. Warga desa mulai berbisik dengan nada berbeda. Jika dulu mereka menggunjing Sari, kini mereka menatapnya dengan kagum dan rasa hormat. Tiba-tiba, salah satu mobil di barisan belakang terbuka. Seorang pria parubaya turun, wajahnya angkuh, langkahnya cepat. Semua orang terdiam. Itu adalah Arga, ayah Danendra, orang yang disebut-sebut sebagai pelaku. Jas hitamnya rapi, wajahnya dingin, matanya tajam. Ia berdiri di hadapan rombongan, menatap ibunya yang duduk lemah di kursi kayu. "Kenapa kau masih hidup?" ucapnya dingin. Warga desa terperangah. Beberapa berteriak kecil karena tak percaya ucapan itu keluar dari mulut seorang anak kepada ibunya. Danendra melangkah maju. Wajahnya penuh api. "Ayah, bagaimana bisa kau lakukan ini? Dia ibumu sendiri. Apa kau tidak punya hati?" Arga menatap anaknya dengan sinis. "Dia hanya akan menghambat langkahku. Dengan membawanya pergi, aku bisa menguasai seluruh warisan tanpa diganggu." Nenek itu terisak. Tubuhnya gemetar. Sari meraih tangannya, mencoba menenangkan. "Nek, sabar. Saya ada di sini." Danendra mengepalkan tangan, suaranya lantang, menggema di depan semua orang desa. "Ayah, mulai hari ini aku tidak lagi menganggapmu seorang ayah. Kau sudah membuang ibumu sendiri. Kau sudah menunjukkan siapa dirimu. Aku akan pastikan keadilan ditegakkan." Pria berjas yang tampak seperti pengacara maju, menyerahkan berkas. "Tuan, semua bukti sudah lengkap. Kesaksian sopir, catatan keuangan, bahkan dokumen yang menunjukkan Tuan Arga menyalahgunakan harta keluarga. Semua siap untuk dibawa ke pengadilan." Warga desa bersorak kecil, sebagian berdoa lirih. Mereka baru saja menyaksikan sejarah. Arga terdiam, wajahnya memucat. Ia berusaha melawan, tapi pengawal yang sebelumnya setia sudah berbalik. Mereka menunduk hormat pada Danendra. Danendra lalu berlutut di hadapan neneknya lagi, menangis. "Mbah, maafkan aku. Aku terlambat menyelamatkanmu. Tapi sekarang, aku janji, tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi." Nenek itu mengusap kepala cucunya dengan tangan gemetar. "Aku bahagia. Akhirnya kau menemukanku. Allah masih sayang padaku." Air mata jatuh di pipi Sari. Ia menyaksikan semuanya dengan hati yang penuh haru. Gadis miskin yang tak pernah keluar desa itu kini menjadi saksi pembalikan nasib yang mengejutkan. Senja menutup desa dengan langit jingga yang indah. Warga masih berkerumun di tepi jalan, menyaksikan rombongan mobil besar berhenti di depan rumah Sari. Debu berterbangan, angin sore bertiup, dan rumah kayu sederhana itu kini menjadi saksi sejarah. Sari berdiri di beranda, matanya masih basah. Ia tidak pernah menyangka, hari-hari sepinya akan berakhir dengan datangnya orang-orang kaya, dengan cerita besar yang selama ini tersembunyi. Ia menatap nenek yang duduk di kursi tua. Wajahnya penuh lelah namun bercahaya karena akhirnya bertemu kembali dengan cucunya, Danendra. Nenek itu menggenggam tangan Sari erat-erat. Jemarinya kurus, tapi genggamannya hangat. "Nak, ikutlah bersama kami. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Kau yang merawatku ketika aku tak berdaya. Kau yang memberiku hidup. Biarlah sekarang aku hidup bersamamu, dan kau tinggal bersamaku." Sari tercekat, matanya melebar. "Nek, saya? Ikut ke kota?" Suaranya bergetar. Danendra tersenyum sambil mengangguk. "Ya, Sari, kau bukan hanya penyelamat Mbah, tapi juga sudah seperti keluarga bagi kami. Kota menunggumu. Kau akan melihat dunia yang selama ini mungkin hanya kau dengar dari cerita." Warga desa saling pandang, mulut mereka ternganga. Gadis miskin yang dulu sering diremehkan, kini akan dibawa ke kota oleh orang-orang kaya yang menghormatinya. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Sari duduk di kursi belakang mobil, tubuhnya kaku, matanya menatap tak berkedip ke jendela. Jalanan tanah desa yang penuh lubang dan debu perlahan ditinggalkan. Mobil terus melaju,
masuk ke jalan beraspal halus. Di sepanjang perjalanan, Sari tertegun melihat hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Lampu jalan yang berjejer rapi, deretan toko dengan papan bercahaya, kendaraan yang berseliweran, bangunan tinggi menjulang, menghalangi langit. Semuanya membuat matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. "Inikah kota?" gumamnya pelan, seakan takut suaranya mengganggu pemandangan menakjubkan itu. Danendra yang duduk di sampingnya tersenyum. "Ya, Sari, inilah kota. Mulai hari ini, kau tidak hanya akan melihatnya, tapi akan hidup di dalamnya." Air mata jatuh di pipi Sari, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia teringat bagaimana selama ini ia hanya bisa mendengar cerita kota dari tetangga, atau melihat sekelebat gambar di televisi tua. Kini, matanya sendiri menyaksikan semuanya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik. Pagar besi tinggi terbuka otomatis. Lampu taman menyala indah. Pepohonan tertata rapi. Sari mematung, tubuhnya kaku. Tak percaya dirinya berdiri di halaman rumah sebesar itu. Nenek dituntun masuk dengan hati-hati. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh pada Sari. "Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu, Nak." Sari menunduk. Air matanya kembali jatuh. "Nek, saya hanya gadis desa. Saya tidak pantas berada di sini." Nenek menggenggam tangannya lebih erat. "Justru karena hatimu bersih, kau pantas. Aku butuhmu, Sari. Tinggallah bersamaku. Rawatlah aku, seperti kau lakukan selama ini." Danendra menambahkan, "Kami juga sudah menyiapkan pekerjaan untukmu, Sari. Kau tidak perlu lagi cuci pakaian di rumah orang dengan upah kecil. Kau akan bekerja merawat Mbah, menjadi bagian dari keluarga kami. Hidupmu akan lebih layak, dan masa depanmu terbuka." Sari terisak. Hatinya bergetar hebat. Semua ini seperti mimpi yang terlalu indah. Ia yang dulu hanya tahu hutan, kayu bakar, dan singkong rebus, kini duduk di ruang besar berlampu kristal, bersama orang-orang yang menghargai ketulusannya. Malam itu, Sari pertama kali tidur di kamar luas dengan ranjang empuk. Ia menatap langit-langit bercahaya lampu temaram. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini karena rasa syukur. Ia teringat mendiang neneknya di desa. "Nek, kalau engkau masih hidup, kau pasti bangga. Aku tidak lagi sendiri. Aku punya keluarga baru yang menerimaku." Sari menutup mata. Hatinya penuh doa. Ia berjanji akan merawat nenek itu dengan seluruh cintanya. Sama seperti ia pernah merawat nenek kandungnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Sari mulai terbiasa dengan kehidupan kota. Ia belajar banyak hal baru. Bagaimana cara menggunakan peralatan rumah modern, bagaimana menata pakaian, bahkan cara berbicara dengan orang-orang asing yang datang berkunjung. Namun satu hal yang tidak berubah, ketulusannya. Setiap pagi, ia mendampingi nenek berjalan di taman rumah besar itu. Setiap siang, ia menyiapkan teh hangat. Dan setiap malam, ia duduk di samping nenek, mendengarkan cerita-cerita lama yang perlahan keluar dari bibir renta itu. Nenek tak lagi diam. Trauma yang dulu membuatnya bungkam, kini perlahan sembuh karena ada Sari yang setia menemaninya. Danendra pun semakin menghormati Sari. Ia tahu, tanpa gadis desa itu, neneknya mungkin tidak akan pernah kembali. Ia sering berkata, "Sari, kota ini mungkin keras, tapi selama aku dan Mbah ada, kau tidak akan sendiri. Kau keluarga kami." Dari seorang gadis miskin pencari kayu bakar, Sari kini menjadi bagian dari keluarga besar yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Namun ia tetap sama, sederhana, polos, dan penuh kasih. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan di dalam hatinya, ia bersyukur. Karena pilihan kecil untuk menolong seorang nenek asing di hutan, kini membuka jalan besar menuju kehidupan yang sama sekali baru. Dan setiap kali ia menatap lampu-lampu kota yang berkelip indah di malam hari, Sari selalu berbisik dalam hati, "Allah, terima kasih. Aku hanyalah gadis desa, tapi engkau angkat derajatku lewat ketulusan yang sederhana." Cerita selesai. Sahabat,
Dari kisah Sari kita belajar bahwa ketulusan sekecil apapun mampu mengubah takdir besar. Sari yang miskin dan tak punya apa-apa, justru menjadi penyelamat bagi seorang nenek yang dibuang oleh anak kandungnya sendiri. Ketulusannya membawanya ke kehidupan baru, hingga akhirnya ia tinggal di kota dan merawat nenek itu dengan penuh kasih. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan kecil, karena bisa jadi itulah jalan Allah untuk mengangkat derajat kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap cerita. Semoga hidup kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.